video kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang audit energi pada bangunan rumah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen energi pada bangunan. Saya Firdani Saul Hakim, NIM 2011710022. Saya Arvika Devi Oktavia, NIM 2011710. Saya Fakrinanda Abduo, NIM 2011710019. Saya Nabila Firdaus, NIM 43. Saya Priska Francisca, NIM 2031710043. Saya Indah Rusitasari, NIM 2011-7118. Saya Siska Indasari, NIM 2011710057. Berikut pembahasannya. Analisa ini dilakukan pada bangunan rumah tinggal kediaman penulis di Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal keluarga. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan energi menggunakan pendekatan pada kenyamanan pencahayaan dan cooling load pada bangunan rumah ukuran 17 x 9 meter, serta mempertimbangkannya dengan standar SNI. Dan langkah-langkahnya, yang pertama ada studi pustaka. Kita mendapatkannya dari jurnal dan pembelajaran dalam kelas manajemen energi bangunan. Kemudian pengumpulan data sekunder dari pemilik rumah dengan proses pengukurannya. Ada pengolahan data yang mencakup perhitungan penggunaan listrik ideal dan aktual, kenyamanan pencahayaan dari pengukuran dielectric dan artificial lighting, kemudian cooling load dengan menggunakan metode IK difference, dan simulasi menggunakan software Revit Autodesk pada selubung bangunan. Lanjut dengan proses validasi, yaitu simulasi untuk mendapatkan nilai penggunaan energi dan melakukan rekomendasi berdasarkan faktor cooling load yang meliputi faktor internal, eksternal, dan jenis AC untuk mendapatkan nilai intensitas konsumsi energi yang paling efisien. Audit energi merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi jumlah energi yang digunakan pada sebuah bangunan dan kemungkinan dilakukannya penghematan energi. Tujuan audit energi yaitu untuk mengetahui besarnya konsumsi energi, mengidentifikasi peluang-peluang penghematan energi, dan menghasilkan rekomendasi langkah-langkah penghematan dan dapat mengurangi biaya operasional. Terkait intensitas konsumsi energi, menurut Pedoman Pelaksanaan Konservasi Energi dan Pengawasan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, nilai IKE pada suatu bangunan gedung dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu bangunan ber-AC dan bangunan tidak ber-AC. Nah, itu juga sudah ditunjukkan tabel golongan pada kriteria bangunan tidak ber-AC, yaitu ada efisien, cukup efisien, boros, dan sangat boros, dan di sebelahnya ada bangunan yang ber-AC. Ketika dia sangat efisien, nilai IKE-nya sekian, efisien, cukup efisien, dan agak boros. Cooling load. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi cooling load pada suatu bangunan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi beban transmisi melalui dinding luar, atap, dan kaca. Yang kedua, beban radiasi matahari melalui kaca. Yang ketiga, beban ventilasi dan infiltrasi. Sedangkan faktor internal meliputi beban partisi langit-langit dan lantai. Yang kedua, beban penerangan, beban penghuni, dan beban peralatan listrik. Revit Autodesk. Software Revit Autodesk merupakan salah satu software yang dibuat untuk BIM atau Building Information Modeling yang dapat membantu para profesional desain untuk membangun dan mempertahankan kualitas yang tinggi terhadap bangunan hemat energi. Software ini memberikan solusi yang tepat untuk bangunan berkelanjutan, analisis energi, mengevaluasi beban sistem, layout pencahayaan, dan menghasilkan heating dan cooling load yang baik serta memberikan akurasi yang tinggi terhadap visualisasi sistem bangunan pada tahap perencanaan. Pada metodologi penelitian, analisa ini dilakukan pada rumah kediaman penulis di Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga.
Analisa ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan energi menggunakan pendekatan pada kenyamanan pencahayaan dan cooling load pada bangunan rumah yang berukuran 17 meter x 9 meter dengan mempertimbangkan standar SNI. Langkah pertama yang dilakukan yaitu studi pustaka yang berasal dari jurnal dan pembelajaran dalam kelas manajemen energi bangun. Pengumpulan data sekunder dari pemilik rumah dengan proses pengukurannya. Pengolahan data yang mencakup perhitungan penggunaan listrik ideal dan aktual. Kenyamanan pencahayaan dari pengukuran daya lighting dan artificial lighting. Cooling load dengan menggunakan metode IKE difference dan simulasi menggunakan software Revit Autodesk pada selubung bangunan. Proses validasi melakukan simulasi untuk mendapatkan nilai bangunan energi dan melakukan rekomendasi berdasarkan faktor cooling load yang meliputi faktor internal, eksternal, dan jenis AC untuk mendapatkan nilai intensitas konsumsi energi atau IKE yang paling efisien. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi data yang diperoleh pada rumah Fakhri yang berada di ujung Bangka. Jadi di sini yang pertama itu jumlah penghuni. Jumlah penghuni rumah itu ada 4 orang. Kemudian peralatan elektroniknya itu ada TV, AC, kulkas, setrika, dan lain sebagainya. Kemudian material bangunan itu dindingnya itu pakai batu bata yang berukuran 150 mm. Kemudian atap itu menggunakan roof tile. Kemudian jendela kaca setengah in. Yang keempat itu lantai keramik. Kemudian rata-rata penggunaan daya lampu itu sekitar 10,76 W per meter persegi. Kemudian rata-rata penggunaan daya peralatan itu sekitar 13,99 W per meter persegi. Selanjutnya kondisi cuaca pada ujung Bangka Kabupaten Gresik ini bisa kita lihat grafik rata-ratanya. Di sini nilai tertingginya pada bulan 11. Pada bulan November itu sekitar 34 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang terendahnya atau minimalnya itu pada bulan ke-9 itu sekitar 24 derajat Celcius. Kemudian di sini ada simulasi bangunan rumah 17 kali 9 meter. Di sini simulasinya itu dihasilkan data terkait penggunaan energi listrik merupakan pembagian penggunaan energi listrik pada rumah 17 kali 9 di ujung Bangka. Di sini bisa kita lihat dari 100% ini penggunaan energi listrik pada rumah tersebut di ujung Bangka itu memiliki HVAC-nya itu 51,6%, kemudian lain-lainnya itu 30%, lighting-nya itu 18,4%. Kemudian nilai penggunaannya itu di sini ada beberapa warna. Yang warna kuning itu area lighting. Kemudian yang warna hijau itu miss equip. Kemudian yang ungu itu space coolingnya. Kemudian yang merah muda itu heat reject. Biru laut itu fan. Kemudian biru tua itu pump aux-nya. Yang warna merah itu hot water-nya. Jadi di sini kesimpulannya itu pada satu tahun penggunaan energi listriknya yang paling tinggi penggunaannya itu pada bulan Maret. Jadi dihasilkan nilai IK untuk bangunan rumah 17 kali 9 meter adalah 292 kWh per meter persegi per tahun. Perhitungan IKE berdasarkan data historis. Perhitungan ini didasarkan pada data tagihan listrik dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Didasarkan tagihan listrik tersebut, penggunaan energi listrik dalam 1 tahun adalah 6.456 kWh, sedangkan luas dari bangunan adalah 109 meter persegi. Berdasarkan data tersebut, maka bangunan ini didapatkan nilai IKE-nya yaitu sebesar 59,23 kWh per meter persegi per tahun. Kemudian
Kriteria IKE bangunan gedung ber-AC, nilai IKE pada bangunan ini termasuk dalam kriteria yang sangat efisien. Validasi simulasi. Berdasarkan hasil perhitungan IKE, didapatkan nilai IKE berdasarkan software Revit Autodesk, yaitu sebesar 292 kWh per meter persegi per tahun. Sedangkan untuk perhitungan yang menggunakan data historis didapatkan nilai IKE sebesar 59,23 kWh per meter persegi per tahun. Sehingga perbedaan antara keduanya yaitu sebesar 232,77 kWh per meter persegi per tahun atau setara dengan 20% dengan error kurang lebih 80%. Hal ini menunjukkan bahwa model bangunan yang dibuat belum tervalidasi. Hal ini diakibatkan karena penggambaran hanya dilakukan secara sederhana terkait kondisi bangunan bagian eksterior tanpa menggambarkan bagian interior dan juga tanpa menginputkan peralatan elektronik yang ada pada bangunan tersebut. Berikut ini menunjukkan grafik mengenai pola konsumsi energi. Konsumsi energi listrik dan permintaan puncak pemakaian energi yang paling besar terjadi pada pukul 17.00 hingga 21.00. Dan berikut ini rekomendasi mengenai penghematan energi. Untuk skenario yang pertama yaitu menggunakan efisiensi pada pencahayaan hingga 3,23 Watt per meter persegi yang dapat menurunkan nilai IKE sebesar 31,47 kWh per meter persegi per tahun dengan menggunakan lampu dan penggantian lampu dengan lampu LED yang lebih hemat energi dan dengan cara memastikan lampu ruangan dimatikan saat siang hari dan hindari penggunaan lampu hias. Berikutnya terkait rekomendasi penghematan energi. Skenario yang kedua. Jadi di skenario kedua ini dengan cara melakukan pemaksimalan pencahayaan alami dan juga kontrol hunian pada bangunan, di mana rekomendasi tersebut mampu menurunkan nilai IKS besar 9,13 kWh per tahunnya. Caranya yaitu memaksimalkan pencahayaan alami atau cahaya matahari pada siang hari dengan cara membuka gorden pada jendela dan tidak menyalakan lampu di siang hari. Sedangkan untuk kontrol hunian yaitu dengan menggunakan sensor hunian, di mana sensor tersebut mampu mengontrol penggunaan peralatan elektronik berdasarkan jumlah penghuni. Contohnya, lampu akan menyala atau mati jika di dalam ruangan tersebut ada penghuninya atau tidak. Berikutnya, rekomendasi penghematan energi skenario ketiga. Jadi di skenario ketiga ini dilakukan rekomendasi terkait efisiensi beban elektronik. Efisiensi beban elektronik ini dapat dilakukan hingga 6,46 watt per meternya, di mana dengan efisiensi tersebut mampu menurunkan nilai IKS sebesar 37,35 kWh per tahunnya. Untuk efisiensi beban elektronik ini sendiri dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan elektronik yang memiliki power saving. Lalu yang kedua bisa dengan cara mematikan peralatan listrik yang ditinggal lebih dari 15 menit, atau bisa dengan cara menetapkan suhu ideal untuk kulkas atau AC, lalu menggunakan bak penampungan air untuk mengurangi operasional dari pompa air. Jadi cara-cara tersebut dapat dilakukan untuk melakukan efisiensi pada beban elektronik. Berikutnya ada skenario keempat terkait rekomendasi penghematan energi. Di skenario keempat ini dilakukan efisiensi pada VAC atau peralatan pendingin atau pemanas ruangan. Jadi skenario yang digunakan yaitu tipe high efficiency package terminal AC, di mana efisiensi tersebut mampu menurunkan nilai IKS sebesar 29,45 kWh per tahunnya. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan efisiensi ini yaitu yang pertama dengan menggunakan AC sesuai dengan operasional AC. Lalu yang kedua, tidak menggunakan AC jika tidak diperlukan atau mematikan AC jika tidak ada orang di ruangan itu. Lalu
berikutnya yaitu dengan mengatur kenyamanan suhu sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang ketiga yaitu bisa dengan cara melakukan perawatan AC secara berkala agar kinerja AC tetap pada kondisi yang baik. Rekomendasi penghematan energi pada skenario kelima, yaitu dengan melakukan penjadwalan pada penggunaan peralatan elektronik 12/5 atau penggunaan selama 5 hari dan 12 jam per harinya. Dapat menurunkan nilai IKE sebesar 31,76 kWh per meter persegi per tahun. Simulasi hasil penghematan dari 5 skenario. Berdasarkan 5 skenario di atas, dilakukan simulasi kembali untuk mengetahui penghematan yang dihasilkan dari rekomendasi tersebut. Berikut merupakan rincian perubahan nilai IKE setelah dilakukan rekomendasi. Berdasarkan grafik, dapat diketahui nilai IKE mengalami penurunan pada setiap rekomendasi dan didapatkan nilai IKE setelah rekomendasi sebesar 138 kWh per meter persegi per tahun. Setelah melakukan simulasi dengan Revit Autodesk dari kelima skenario penghematan energi, selanjutnya kita lihat nilai perbandingan IKE atau intensitas konsumsi energi dari sebelum dilakukan rekomendasi dan juga setelah dilakukan rekomendasi. Di mana pada tabel di sebelah kiri dapat kita lihat bahwa nilai IKE sebelum dilakukan rekomendasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKE setelah rekomendasi dengan nilai 292 kW per meter persegi per tahun untuk yang sebelum rekomendasi, di mana nilai tersebut masuk dalam kriteria sangat boros. Kemudian untuk nilai IKE setelah rekomendasi sebesar 138 kW per meter persegi per tahun masuk dalam kriteria efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima rekomendasi yang telah dilakukan melalui simulasi Revit Autodesk berhasil atau dapat menurunkan nilai IKE yang signifikan sehingga nilai IKE tersebut dapat masuk dalam kriteria yang efisien. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan penelitian menggunakan simulasi Revit Autodesk ini, yang pertama adalah penggunaan energi pada bangunan rumah dengan ukuran 17x9 meter di ujung pangkal ini dengan penggunaan energi yang paling besar adalah pada HVAC, yaitu sebesar 51,6%, disusul dengan peralatan lainnya dan juga pencahayaan. Dengan nilai intensitas konsumsi energi atau IKE berdasarkan simulasi Revit Autodesk sebesar 292 kW per meter persegi per tahun. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi-rekomendasi yang dapat diusulkan pada bangunan ini. Yang pertama adalah efisiensi pada pencahayaan hingga 3,23 watt per meter persegi, di mana rekomendasi yang pertama ini dapat menurunkan nilai IKE hingga 31,47 kW per meter persegi per tahun. Kemudian skenario penghematan yang kedua adalah memaksimalkan pencahayaan alami dan juga kontrol hunian pada bangunan, di mana pada skenario yang kedua ini dapat menurunkan nilai IKE hingga 9,13 kW per meter persegi per tahun. Lalu yang ketiga adalah efisiensi beban elektronik hingga 6,46 watt per meter persegi, di mana efisiensi ini dapat menurunkan nilai IKE hingga 37,35 kW per meter persegi per tahun. Selanjutnya, efisiensi HVAC menggunakan tipe High Efficiency Package Terminal AC yang dapat menurunkan IKE sebesar 29,45 kW per meter persegi per tahun. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penjadwalan pada penggunaan peralatan listrik dengan sistem 12/5 atau penggunaan selama 5 hari dan juga 12 jam per harinya pada peralatan elektronik.
di mana pada skenario yang kelima ini dapat menurunkan nilai IKE hingga 31,76 kW per meter persegi per tahun. Berdasarkan hasil simulasi, setelah dilakukan kelima skenario penghematan energi ini, maka nilai IKE turun dari yang 292 kW per meter persegi per tahun menjadi 138 kW per meter persegi per tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa kelima skenario ini dapat dilakukan dan berhasil karena menurunkan nilai IKE. Nah, itu tadi pembahasan tentang audit energi pada bangunan rumah ukuran 17x9 di Ujung Pangkah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.